Pada akhir abad ke-19, sejarah ekonomi Hindia Belanda mengalami perubahan besar. Sebuah era baru dimulai ketika sistem tanam paksa dihapus dan ekonomi liberal mulai diterapkan. Masa ini yang berlangsung antara tahun 1870 hingga 1900 membuka jalan bagi berkembangnya kapitalisme yang secara drastis mengubah wajah sosial dan ekonomi masyarakat pribumi. Sistem ekonomi liberal adalah sistem ekonomi yang memberikan kebebasan seluas-luasnya kepada masyarakat dalam melakukan kegiatan ekonomi. Sistem ekonomi ini dikenal juga dengan sebutan sistem ekonomi kapitalis atau sistem ekonomi pasar. Latar belakang ekonomi liberal. Kebijakan ekonomi liberal muncul sebagai respons atas desakan kaum liberal dan humanis yang ada di Belanda. Mereka menentang sistem tanam paksa yang dianggap tidak manusiawi. Tokoh seperti Edward Dekker melalui bukunya yang berjudul Max Havelaar disebutkan bahwa pejabat kolonial dan penguasa lokal memanfaatkan sistem tanam paksa untuk keuntungan pribadi, menyebabkan penderitaan luas di kalangan masyarakat pribumi. Kritik tajam dalam bukunya menggugah kesadaran publik di Belanda dan memicu perdebatan tentang kebijakan kolonial. Pemerintah kolonial akhirnya merespons tekanan ini dengan menghapus sistem tanam paksa pada tahun 1870 dan menggantinya dengan kebijakan open door policy. Kebijakan ini membuka pintu bagi investor swasta Eropa untuk berinvestasi secara bebas di sektor-sektor perkebunan seperti kopi, teh, gula, dan kina. Peraturan dan dampaknya. 3 undang-undang penting menjadi dasar penerapan sistem ekonomi liberal. 1. Indische Comptabiliteitswet 1867 mengatur sistem keuangan negara. 2. Agrarische Wet 1870 menjamin hak kepemilikan tanah bagi investor. 3. Suikerwet 1870 membuka industri gula untuk swasta. Perkebunan swasta mulai berkembang di Jawa dan luar Jawa. Perusahaan-perusahaan melakukan ekspansi besar-besaran terhadap tanaman perdagangan, terutama gula, tebu, dan kopi di Jawa, serta karet dan kelapa sawit di Sumatera. Dataran tinggi dimanfaatkan untuk menanam kopi, teh, kina, dan ketela pohon, sedangkan dataran rendah ditanami tebu, kakao, dan tembakau. Ketersediaan modal swasta dalam jumlah besar memungkinkan impor mesin dan peralatan modern yang secara signifikan meningkatkan produktivitas. Infrastruktur seperti rel kereta api dan pabrik-pabrik dibangun untuk mendukung ekspansi ini. Kondisi rakyat pribumi. Kemajuan ekonomi tidak serta-merta membawa kesejahteraan bagi rakyat. Rakyat pribumi justru semakin terpinggirkan. Lahan subur digunakan untuk tanaman ekspor, sementara padi ditanam di lahan tandus. Sistem kerja upah pun masih menyengsarakan dengan rakyat terjerat dalam utang melalui sistem perskrot. Ketimpangan sosial semakin dalam dan kesejahteraan hanya dinikmati oleh kelas menengah Eropa dan penguasa swasta. Kapitalisme di Hindia Belanda. Sistem ekonomi liberal membuka jalan bagi berkembangnya kapitalisme di Hindia Belanda. Kapitalisme menekankan kebebasan pasar, hak milik pribadi, dan juga minimnya campur tangan negara. Dalam sistem ini, modal menjadi kekuatan utama. Kapitalisme tidak hanya mengubah sistem ekonomi, tetapi juga nilai-nilai dalam masyarakat. Segalanya dinilai berdasarkan keuntungan dan ini membawa gejala dehumanisasi. Kekuasaan atas alat produksi ada di tangan swasta, sementara rakyat menjadi tenaga kerja murah di negeri mereka sendiri. Ekonomi liberal dan kapitalisme memang membawa modernisasi dan pembangunan di Hindia Belanda, tapi semua itu datang dengan harga mahal bagi rakyat pribumi.
Inilah wajah lain dari kemajuan ketika pertumbuhan ekonomi tidak berjalan seiring dengan keadilan sosial.